Paulus Tiahahu adalah seorang kapitan perang dari negeri Abubu di Pulau Nusa Laut yang turut dalam Perang Patimura tahun 1817. Paulus Tiahahu adalah aliansi dari Perang Patimura pada tahun 1817 di Benteng Dursede melawan Belanda bersama anaknya Martha Christina Tiahahu. Martha Christina Tiahahu adalah perempuan pejuang pertama yang melawan penjajahan. Karena penjajahan di pemerintahan modern pertama kali adalah di Pulau Banda. Martha Christina tercatat sebagai seorang pejuang perempuan pertama yang melawan penjajahan dan pejuang perempuan pertama yang melawan perbudakan. Nama Martha Christina Tiahahu mungkin tidak terlalu akrab didengar sebagai nama pahlawan lainnya. Namun, Martha adalah salah satu pahlawan perempuan termuda asal Ambon, Maluku yang berperan penting dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam kesempatannya saat memberikan sambutan dalam acara pencanangan revitalisasi Taman Martha Christina Tiahahu. Anies menjelaskan Martha memiliki kisah heroik dalam membela bangsa Indonesia hingga ujung hayatnya. Taman literasi ini merupakan wujud dari keseriusan kami di Pemprov DKI Jakarta untuk membangun, menguatkan tradisi literasi di kota ini. Kami ingin agar anak-anak muda lebih banyak lagi melakukan kegiatan literasi, dan taman ini nantinya menjadi tempat berkumpul penerbit, penulis, kemudian budayawan, seniman, yang mereka semua nantinya akan melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan literasi. Adanya taman literasi ini diharapkan bisa menjadi simpul pertemuan dari begitu banyak stakeholder di bidang literasi, dan harapannya nanti akan bisa menghasilkan produk-produk literatur yang berkualitas, dan harapannya juga memajukan literasi di Indonesia. Martha Christina Tiahahu melawan Belanda di usia 17 tahun. Ia memimpin pasukan sebagai seorang perempuan, memimpin pasukan laki-laki dan perempuan ketika melawan Belanda, dan berhasil menewaskan perwira Belanda. Akibat dari tewasnya itu, kemudian Belanda kembali dengan operasi Bumi Hangus, di mana semua dihabisi, semua ditangkap. Anies lalu menjelaskan Martha akhirnya wafat di usianya yang baru menginjak 18 tahun saat ditangkap oleh tentara Belanda. Perlawanan tidak pernah berhenti. Ia bergerilya melawan Belanda sampai akhirnya ditangkap dan dibawa ke Jawa. Di perjalanan di Jawa itulah ia meninggal di kapal karena tidak mau diberi obat dari Belanda. Di kapal, karena tidak makan, tidak minum obat, sehingga dia jatuh sakit. Dan setelah kapal mau keluar dari Tanjung di negeri Sila itu mau menuju ke Jawa, dia meninggal di atas kapal. Anies merasa penamaan Taman Literasi ini sangat sesuai dengan nama Martha Christina Tiahahu sebagai sosok pahlawan muda. Apalagi taman ini nantinya akan dijadikan ruang terbuka publik untuk berbagai komunitas, khususnya para anak muda. Nah, di ruang ini yang menjadi ruang ketiga tadi akan menjadi tempat untuk melakukan kegiatan seni budaya. Di sini adalah tempat nanti warga berekspresi, dan tiap hari pasti acaranya berbeda. Karena itu pulang kantor menjadi pengalaman yang berbeda setiap waktu. Biasanya memang kan kalau udah sore gini lagi ngilangin bete aja sih, kan udah sama anak gitu, biar anak gak bete aja, jadi jalan-jalan gitu, biar dia nginjek rumput gitu. Berpengaruh sih Mas, biasanya kan karena memang kalau kita bete kan ke taman ya, apalagi gratis gitu kan, terus menghirup udara segar gitu. Kalau misalkan memang tamannya ditutup ya kita bingung mau kemana gitu. Kalau ke mall, apalagi lagi pandemi, ke mall kan orang banyak gitu, ketemu rame, lebih riskan. Kalau misalkan di taman kan agak sepi gitu, kalau pas ditutup jadi bingung mau kemana, jadi di rumah aja. Nantinya Taman Literasi ini diperkirakan rampung pada Juni tahun depan. Ruang terbuka seluas 9.000 meter akan dibangun perpustakaan, ruang baca, dan ruang diskusi juga komunitas.
Lokasi taman ini juga cukup strategis, berdekatan dengan stasiun MRT Blok M, beberapa sekolah, dan juga lokasi perkumpulan anak muda. Selain itu, mulai tahun 2019, Pemprov DKI Jakarta tengah membangun 53 taman di ibu kota. Anies mengatakan, taman tersebut akan dibangun dalam konsep park, yakni taman yang bisa dibangun untuk berbagai kegiatan masyarakat. Anies mencontohkan konsep taman yang diinginkan, yakni Taman Kembang Kerep di Jakarta Barat. Menurutnya, taman tersebut tadinya adalah sebuah area yang belum dimanfaatkan menjadi fasilitas umum. Namun, kini fungsinya sudah berubah dan bisa digunakan untuk kegiatan masyarakat. Taman Kembang Kerep itu adalah sebuah kawasan yang semula tidak termanfaatkan, ada di tempat kelurahan Exit Tol. Lalu teman-teman di suku dinas kehutanan di Jakarta Barat mengolahnya sehingga ia menjadi tempat bermain. Kita akan melakukan penataan ulang dari Taman Tebet ini sehingga bisa menjadi tempat yang nyaman sepanjang hari bagi seluruh usia warga, baik yang muda sampai warga senior. Lalu kita juga akan memastikan bahwa air yang mengalir di sini itu air yang bersih, tidak berbau, sehingga mereka yang berkegiatan di tempat ini nyaman. Juga pengelolaan, ada TPS di sini yang nanti akan diatur desainnya sehingga tidak menyebabkan aroma yang tidak sedap di lingkungan taman kita. Kalau pemanfaatannya bisa banyak. Jadi kalau tempat ini sudah nyaman, saya rasa akan memanfaatkan banyak hal. Tempat kegiatan belajar bagi warga senior, di sini tempat mereka berkumpul. Tadi kita saksikan, tiap hari mereka berkumpul. Kemudian prewed juga boleh. Jadi banyak kegiatan bisa dilakukan. Aspirasi jomblo bagaimana? Makili, boleh. Pokoknya kalau sudah dibuka, maka semua kegiatan ini dilakukan bebas tanpa ada pilihan. Nanti Bu Susi sudah menyiapkan untuk seluruh kelompok nih, bisa semua. Kita ketika di sana lihat banyak orang tua, Bu, ya, lansia yang jalan, kemudian anak-anak yang bermain waktu kapan. Jadi desain ini betul-betul bisa memfasilitasi semuanya. Warga Aceh berterima kasih kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pasalnya, nama Laksamana Malayahati, pahlawan nasional asal Aceh, resmi diabadikan menjadi nama salah satu jalan di Jakarta. Peresmian nama Jalan Laksamana Malayahati dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat. Peresmian itu juga dihadiri oleh Ketua Perkumpulan Masyarakat Aceh, Surya Dharma, dan Gubernur Aceh Nova Iriansyah secara daring. Jalan Laksamana sebagai pengganti nama Jalan Inspeksi Kalimalang sisi sebelah utara Jakarta Timur. Adapun pergantian nama jalan tersebut berdasarkan keputusan Gubernur nomor 1242 tahun 2021 tentang penetapan nama Laksamana Malayahati menggantikan nama Jalan Inspeksi Kalimalang sisi sebelah utara. Dalam peresmiannya, Anies mengungkapkan peresmian nama jalan ini sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan yang setinggi-tingginya dari Pemprov DKI Jakarta kepada pahlawan nasional Laksamana Malayahati, keluarga besarnya, dan masyarakat Aceh pada umumnya. Masyarakat Aceh memiliki peran penting dalam sejarah panjang kemerdekaan bangsa Indonesia. Aceh ada kisah-kisah perjuangan yang luar biasa. Karena kita semua bersatu dalam satu bangsa Indonesia, dan menjadi Indonesia itu betul-betul juga sebuah kesatuan. Bagi kami di Jakarta, ibu kota ini mencerminkan seluruh unsur yang ada di Nusantara, dan salah satu yang memiliki posisi penting adalah sebuah suku bangsa yang dalam perjalanan sejarahnya tidak pernah bisa ditakutkan oleh berhenti di pusat
Tapi kalau persatuan itu pilihan. Kita memilih, mau memilih bersatu atau memilih tidak bersatu. Kalau bineka, kalau pasti bineka, yang bisa tahu itu kami. Karena itu kalau membanggakan anda semua yang bisa sama-sama memilih persatuan di atas perbedaan. Itu adalah pilihan kita. Dengan kata ini mencerminkan persatuan ini. Jadi kalau saya ditanya kenapa itu bukan mencerminkan perbedaan, ini mencerminkan persatuan. Kalau bineka memang sudah jadi bineka, tapi bersatu ini pilihan. Dan inilah yang sama-sama kita saksikan hari ini. Penetapan nama Jalan Laksamana Malaya Hati menjadi momen untuk semakin memperkuat persatuan masyarakat antar provinsi dan kolaborasi masyarakat dengan pemerintah maupun antar pemerintah daerah. Gubernur Aceh Nova Iriansyah menyampaikan terima kasih kepada pemerintah DKI Jakarta karena telah menjadikan nama Laksamana Malaya Hati sebagai nama salah satu jalan di ibu kota. Pemerintah Aceh mewakili masyarakat Aceh berterima kasih kepada Pemprov DKI Jakarta, terkhusus kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang telah memprakarsai pemberian nama Jalan Pahlawan Aceh Laksamana Malaya Hati atau Laksamana Keu Malaya Hati. Ia kemudian menuturkan bahwa Laksamana Malaya Hati adalah seorang perempuan pejuang yang berasal dari Kesultanan Aceh dalam melawan penjajah. Menurut pemaparannya, pada tahun 1585 sampai 1604, Laksamana Malaya Hati memegang jabatan Kepala Barisan Pengawal Istana, Panglima Rahasia dan Panglima Protokol Pemerintah dari Sultan Saidil Mukammil Alauddin Riayat Shah. Dalam sejarah, Malaya Hati memimpin 2000 orang dalam pasukan Inong Bale, yaitu janda-janda pahlawan yang telah syahid berperang melawan kapal-kapal dan benteng-benteng Belanda tanggal 11 September 1599, sekaligus membunuh Cornelis de Houtman dalam pertempuran 1 lawan 1 di geladak kapal. Ternyata Baginda Sultan sangat mengharapkan kehadiran Muga telah mempengaruhi Baginda Sultan agar aku meletakkan jabatanku dari Laksamana Armada Selat Malaka dan menggantikannya dengan Tengku Bentana Lewu. Baginda memerintahkan penyerangan ke Selat Malaka. Portugis pengacau itu telah mempengaruhi para orang kaya di kawasan perairan utara. Belum genap 20 nama Inong Bale berlatih, tapi sudah mendapat kepercayaan membela negeri seperti ini. Aku mendapatkan surat dari Baginda Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Mukamil. Beliau mengatakan bahwa kita harus melakukan penyerangan ke Selat Malaka karena di sana Portugis pengacau telah mempengaruhi para orang kaya di kawasan perairan utara. KP-KP telah menyumpal mulut mereka dengan dirham sehingga mereka semua lupa daratan. Halal sepertinya bagi mereka untuk mengkhianati Baginda Sultan ketika dirham sudah mulai bicara. Tak ada darah negeri lagi di sana. Yang ada hanya darah orang yang serakah. Itulah kenapa Baginda Sultan meminta pengamanan istimewa di Selat Malaka. Karena daerah itu sangat rawan dari pengaruh Portugis sebagai negeri pertama yang menemukan pusat rempah-rempah di benua Asia.